balik lagi sama gue, J. Hari ini gue lagi bawa Honda Civic. Mungkin lebih jelasnya kita ngobrol sebelah sini yuk. Oke, jadi Honda yang tadi gue bilang kan, gue lagi bawa Honda Civic. Jenisnya itu Honda Civic Vario. Nah, jadi Honda Civic Vario ini kebetulan Honda Civic dari generasi yang ke-6. Penerusnya Honda Genio gitu kan. Dia tuh lahir dari tahun 96 sampai tahun 2000. Nah, kebetulan yang gue bawa ini tahun 97, sorry. Pemakaian 97. Selebihnya kalau di tahun 2000 itu tuh udah mulai banyak facelift di bagian eksterior aja sih kalau menurut gue. Nah, kompetitor pada tahun 90-an nih mobil cukup nyaingin kompetitor-kompetitornya kayak Mazda 323 Familia, kayak kalau lo sering lihat jalan, Toyota Corolla dan sejenisnya kayak gitu deh. Nah, kebetulan nih Vario nih kalau buat mesin sih menurut gue cukup canggih ya waktu eranya tahun 90-an ya. Kenapa dibilang begitu? Karena di satu udah 1600, mesin udah DWC, dan Honda pertama kali ngeluarin mesin teknologi VTEC kayak gini doang di Civic Vario. Genio aja dulu belum ada gitu kan. Nah, untuk segi eksterior sih menurut gue Vario ini cukup abadi, timeless lah ya gue bilang ya. Lampu-lampunya, proyektornya udah model kristal. Pada saat tahun 90-an dia udah mulai ngeluarin. Bempernya simple, modern lah waktu di zaman kelasnya dulu di tahun 90-an yang mobil. Nah, Vario ini gue bicara soal eksterior dulu deh. Pada tahun 90-an dia eksteriornya udah, kalau menurut gue sih udah cukup modern ya. Contohnya kayak dari lampu orang kenalnya mungkin belok ya, agak belok. Honda kan terkenal agak-agak sipit-sipit gimana ya gitu kan. Ini gue bilang sih agak cukup belok. Teknologinya udah model kristal. Tahun 90-an dia yang pertama kali ngeluarin kristal deh, model lampu kristal. Bempernya juga agak sedikit monyong, sedikit pipih lah ya. Manis sih, gue bilang simple tapi manis. Terus kalau untuk urusan ban, dia standarnya pakai ring 14 untuk ban, velg 60 gitu kan. Ukuran ban profilnya 60. Ditambah set molding seperti ini atau list hitam, bikin manis sih list hitam ini. Spion juga udah retract. Spion retract. Bumper belakang juga ngimbangin bagian depan. Dia bikin modern, simple, pipi. Lampunya juga simple, karakter Honda-nya masih dapat sih kalau ngeliat dari lampunya. Bagian eksterior tadi kan gue bilang lampu belok, grill juga tipis. Dari depan sih manis, Hondanya dapat banget. Cuman yang gue sayangin mungkin spek negara beda-beda kali ya. Mungkin kalau ditambahin di bumper, ditambahin fog lamp mungkin lebih manis kali. Menurut gue sih begitu. Nah, kan untung tadi kan udah eksterior. Kita coba lihat mesinnya yuk, kayak gimana yuk. Oke, nah sekarang kita lihat ruang mesinnya kayak gimana. Nah, mesin dia udah cc-nya tuh di tahun ini cukup gede kok. Di tahun 90-an 100 cc, DWC, udah mengusung teknologi VTEC yang gue bilang tadi. Honda pertama kali ngeluarin VTEC ya di Honda Civic ini. Tenaga mesinnya cukup responsif. Cuma satu kekurangannya yaitu aja, untuk tarikan bawah, putaran bawah tuh agak kurang gitu aja sih. Cuman kalau udah bicara konsumsi bahan bakar, Honda udah terkenal mirip kok. Oke, kan tadi mesin udah 1600 cc VTEC. Nah, sekarang kita lihat bagian interior nih gimana, ya kan? Tutup dulu biar lebih enak. Yuk, kita masuk. Nah, tadi kan gue udah bilang kan, sekarang kita masuk ke bagian interior kayak gimana. Interior cukup lapang ya, lega gitu kalau menurut gue sih. Kelemahan Honda interior bisa jadi kekurangan juga tadi catat. Dashboard tuh suka bunyi-bunyi sedikit aja, suka berisik lah ibaratnya. Konsolnya gampang, tombol-tombolnya udah modern, ibaratnya modern klasik lah gue bilang sih. Simple pengoperasian scene-nya juga simple segala macem, konsolnya gampang, nah lega. Cuman yang disayangin buat gue ya,
pada tahun itu dulunya material joknya aja yang kurang enak, kayak kurang enak aja. Cuman kalau sekarang kan orang pada ngejar orisinilnya kan, bahannya masih sweat gitu. Mungkin orang dulu sayangnya mungkin kenapa nggak dikulitin gitu kan dengan harga segitu dulunya gitu. Jadi tadi masih bagian interior yang gue bilang bahan materialnya kurang untuk interior, kayak dashboard suka ada bunyi gitu berisik. Terus bagian door trim juga kelihatan kayak, kalau zaman sekarang kelihatan kayak kurangnya tuh kayak kelihatan bahan murahan aja kayak gitu kan, plastik banget gitu kan. Pilar-pilarnya juga masih plastik banget. Kalau plafon sih tipis tapi masih orisinil nih, tipis tapi masih orisinil. Sama bahan joknya kurang kalau menurut gue ya. Bahannya dia nggak jauh beda sama bahan Genio sebelumnya, generasi sebelumnya, Civic Genio. Joknya mungkin karena udah umur juga dia jadi agak tipis gitu kan. Buat lo ngoperasin segala macam, AC, radio tip segala macam masih gampang. Terus maticnya, kalau di Honda tuh terkenal matic biasanya sih problem di Honda cuma di body valve doang. Problem matic dia agak boyok sedikit ataupun agak nggak jalan nahan gitu kan. Oke, jadi untuk bagian bangku belakang dia udah tengahnya udah ada armrest, senderan. Terus kalau untuk orang dewasa, posisi duduk orang dewasa itu cukup lega. Gue nggak bilang lega ya, cukup lega aja untuk legroom lo, kayak begitu. Terus yang harus lo perhatiin kalau emang lo nyari mobil second Honda Vario, pertama lo harus perhatiin semua indikator, panel-panel segala macam itu masih pada utuh nggak, jok ada sobek nggak. Syukur-syukur lo dapetnya yang masih orisinil kayak begini ya. Jam kan dia ada jam juga nih, jamnya masih hidup apa enggak. Kayak tombol-tombol AC, kadang-kadang kan tombol-tombol AC itu udah pada hilang-hilangan, udah pada nggak komplit deh. Seperti itu aja sih. Selebihnya yang penting terus bahan jok tuh. Biasanya orang-orang pada kesundut rokok ya kan, bolong-bolong, ini kebetulan enggak. Oke, jadi kalau untuk mesin, tips dari gue kalau lo nyari Vario gitu, Vario second, lo perhatiin banyak meler atau rembesan oli nggak? Kalau cuma meler atas yang gampang kelihatan gitu, yang kayak bagian kaki ke atas doang, dia tuh merem lah, gampang. Karena kan gue bilang, namanya mobil bekas nggak mungkin nggak ada rembesan gitu kan, pasti rembesan wajar gitu kan. Sama power steering lo lihat rembesannya kayak gimana, karena Honda tuh terkenal power steeringnya enteng beneran. Itu deh. Sama oh ya, tip terakhir dari gue tuh kalau untuk sektor mesin atau kayak kaki ya, kayak kaki lo perhatiin bagian depan. Kayak kaki itu dia ringkih kalau menurut gue, agak lemah. Tapi lo nggak perlu khawatir, apa tuh Honda berlimpah kok spare partnya, lo cari di mana juga ada. Makanya kan gue bilang ini Honda Vario kalau buat anak-anak muda sekarang bisa, kalau menurut gue sih bisa dibilang mobil bahan. Bahan kenapa? Bahan untuk lo mau ngemodif lagi, terserah lo mau pakai aliran kayak gimana modifnya. Oke, sekarang sektor tadi udah gue kasih tahu semuanya, hampir semuanya. Sekarang kita mau lihat bagian belakang. Yuk, kita lihat. Oke, jadi kan gue bilang tadi bagian belakang. Kita lihat bagasinya kayak gimana. Nah, bagasinya kalau menurut gue, kalau untuk tahun 90-an, ini mobil tahun 90-an kan, dan sedan Vario juga kan, cukup luas, cukup lapang. Jadi lo kalau keluarga baru gitu kan, punya anak 1-2, gue rasa sih cukup, masih oke lah. Bagasi cukup luas kok, lapang kok. Emang kelihatan dari luar kan pendek gitu bagasi, cuman pas dibuka luas kok, lega. Oke, tadi kan bagasi, sekarang gue tutup ya. Yuk kita lihat lagi yang lain gimana. Oke, standarnya Vario dia pakai ukuran ban atau ukuran velg tuh dia ring 14, tapi ini udah diganti, dia udah naik satu level jadi dia ring 15, karena standar pabriknya dia ring 14 pakai ban 60 atau 65 ukuran bannya. Terus yang lo perhatiin lagi tadi tuh bagian kaki kalau lo mau ngambilnya mobil, kayak terot, ball joint, pusing arm, stabil, shock. Kenapa gue bilang lo harus perhatiin? Karena ini mobil terkenal ringkih dari kaki gitu. Walaupun stok
spare part itu sampai sekarang masih banyak gitu kan. Cuman kan ibaratnya ya kalau lo mau perfect dan less ngurangin biaya, kenapa enggak gitu kan. Emang sih harganya sih nggak terlalu mahal untuk spare part karena kan ada KW-nya juga kan, sesuai nama budget kantong aja. Oke, jadi kan tadi gue udah kurang lebih mungkin bisa dibilang nge-review nih mobil ya kan, kekurangan kelebihannya. Cuman yang gue nggak suka gue sayangin. Kalau lo orang nyari mobil gini ya, lo balik lagi perhatiin bagian interior. Penyakitnya kan biasanya interior tuh Honda udah pada kendor, dashboardnya bunyi-bunyi kalau lo lagi jalan, berisik lah. Ya begitu aja. Terus sama bagian kayak kaki tadi segala macem. Overall sih ini mobil sebetulnya yang gue bawa bisa dibilang utuh dan worth it lah untuk dibeli dengan harga sekian ya. Balik lagi orang mau jual berapa, gue bodo amat ya kan. Balik lagi gue di sini gue cuman ngasih tahu tentang ini mobil. Lo nggak harus beli, nggak harus beli mobil ke gue gitu kan, lewat gue cuma nge-review. Lo mau beli syukur nggak juga bodo amat, nggak ada urusan sama gue cuman berbagi aja di sini kasarnya. Oke, jadi untuk saat ini kayaknya udah sore juga, gue harus cabut. Dan lo orang kalau emang suka lo like, kalau ada gambar loncengnya lo tekan. Balik lagi gue J dari Garasi 98. Mohon di like dan di subscribe-nya. Ciao, bye.